Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Saleh SAMSI dengan NIDN 0120048501. Saya adalah dosen di Prodi S1 Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Al-Muslim. Alhamdulillah, pada semester ini saya mengampu mata kuliah pengantar ekonomi makro. Video pembelajaran dengan mata kuliah pengantar ekonomi makro. Konsep dasar dan indikator utama dalam video ini, kita harus memahami konsep dasar ekonomi makro, mengidentifikasi indikator utama dalam ekonomi makro, dan menjelaskan hubungan antara konsep ekonomi makro dan kebijakan ekonomi. Untuk itu konsep dasar ekonomi makro, definisi ekonomi makro adalah cabang ilmu yang mempelajari perilaku perekonomian secara keseluruhan, termasuk pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, neraca perdagangan. Tujuan ekonomi makro adalah mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil, inflasi yang terkendali, dan pengurangan tingkat pengangguran. Selanjutnya, indikator utama ekonomi makro bisa dilihat dari GDP atau Gross Domestic Bruto, yang merupakan ukuran nilai total barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara dalam suatu periode waktu. Di antaranya kita juga memahami inflasi adalah kenaikan umum harga barang dan jasa dalam suatu periode waktu tertentu. Selanjutnya di sini juga kita harus memahami tingkat pengangguran. Pemahamannya, tingkat pengangguran mengukur persentase jumlah orang yang tidak bekerja dalam angkatan kerja. Selanjutnya, hubungan dengan kebijakan ekonomi didefinisikan. Kebijakan di sini ada dua kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah terkait pengeluaran dan pendapatan negara untuk mencapai tujuan ekonomi makro. Sedangkan kebijakan moneter, kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral terkait pengaturan suku bunga dan jumlah uang beredar dalam perekonomian. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga pemahaman Anda tentang konsep dasar ekonomi makro dan indikator utama semakin bertambah. Sekian. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini kita masuk mata kuliah pengantar ekonomi makro. Di sini kita paparkan sedikit tentang RPS, ya. Di dalam RPS ini sudah ada CPL-nya dan kontrak kuliahnya dan sebagainya yang saya bagikan di grup nantinya, ya. Deskripsi mata kuliah ini kita membahas tentang mata kuliah pengantar ekonomi makro, yang di sini merupakan mata kuliah yang mempelajari berbagai konsep dasar kajian makroekonomi yang meliputi pendapatan nasional, konsumsi, tabungan dan investasi, analisis penentuan pendapatan nasional, keseimbangan, perdagangan internasional, uang dan bank, dan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, serta perencanaan ekonomi. Di sini ada bahan-bahan kajian yang materinya sudah ada di modul. Modul akan saya bagikan di grup WA. Ini sudah sangat jelas, nanti dibacakan kembali. Untuk hari ini pertemuannya di pertemuan pertama tentang pembahasan pertemuan pertama, kita bahas tentang teori dan ruang lingkup makroekonomi secara komprehensif, ya. Kita bahannya ada di modul.
Oke, langsung aja. Di sini tujuan pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu memahami teori dan ruang lingkup makroekonomi secara komprehensif. Oke, pertama pengertian makroekonomi. Oke, makroekonomi adalah cabang ilmu ekonomi yang fokus pada studi mengenai mekanisme kerja ekonomi secara keseluruhan. Itu menurut Saleh ya, 2015 halaman 3. Ya. Oke, menurut teori dan staff mengungkapkan bahwa makroekonomi adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas masalah-masalah makroekonomi. Ya. Yang utama dan tantangan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Makroekonomi mempelajari aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Tidak hanya bagian-bagian dari suatu perekonomian atau perusahaan tertentu, tetapi juga mencakup variabel-variabel ekonomi secara agregat ya, seperti pendapatan nasional, tingkat pengangguran, jumlah uang beredar, laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan neraca pembayaran internasional. Masalah utama dalam perekonomian, menurut Sugino, tahun 2016 halaman 9, ini terdapat 5 masalah utama yang dihadapi setiap negara dalam ilmu ekonomi makro. Di antaranya masalah pertumbuhan ekonomi. Apa yang dimaksud dengan masalah pertumbuhan ekonomi? Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi biasanya kita ukur dengan indikator keberhasilan pembangunan suatu negara. Diukurnya melalui produk nominal bruto atau disingkat dengan PDB untuk tingkat nasional, dan produk nominal regional bruto untuk tingkat regional. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, terutama dalam era global. Ya, itu keduanya ada pengaruhnya. Sedangkan menurut Kalsum tahun 2017 halaman 87, 3 komponen utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Karena ketiga-tiga ini ada ukuran untuk produk atau dalam bentuk jasa atau produk lainnya yang diproduksi oleh pemerintah, dunia usaha, baik maupun masyarakat. Ya, nilai produk tersebut yang diukur untuk bisa melihat pertumbuhan ekonomi. Sebelum kita langkah ke masalah berikutnya, kira-kira di sini udah ada pemahaman atau pertanyaan yang mau kita bedah? Oke, silakan. Jadi terima kasih atas yang dikasih kesempatannya. Jadi saya mau bertanya, dari mana kita bisa melihat data PDRB? Saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman tadi, bagaimana cara mendapatkan data PDRB. Jadi cara mendapatkan data PDRB itu ada 5 langkah. Yang pertama, buka situs web resmi Badan Pusat Statistik atau BPS Indonesia. Dan yang kedua, pilih menu statistik, data statistik pada halaman utama. Dan yang ketiga, cari kategori data ekonomi atau PDRB di halaman menu yang tersedia. Dan yang keempat, pilih tahun dan wilayah geografis yang Anda inginkan, misalnya Provinsi Jawa Barat. Dan yang kelima, unduh atau lihat data PDRB yang tersedia dalam format yang diinginkan. Oke, terima kasih pertanyaan dan jawabannya. Untuk implementasinya kita bisa langsung, sebenarnya bisa seperti jawaban yang tadi.
Kita bisa langsung buka BPS BID-nya dengan mencari yang kita inginkan tadi, itu data PDRB, ya, di posisi data PDRB, ya, langsung kita klik di web resmi Tasisik, ya. Oke, di sini akan ditampilkan seperti ini gambarannya, ya. Oke, mungkin tidak ada lagi pertanyaan, ya. Selanjutnya di bidang ekonomi makro, di antara pengangguran. Pengangguran terjadi ketika seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja ingin bekerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Tingkat pengangguran berkaitan erat dengan pendapatan nasional. Semakin tinggi pendapatan nasional, maka semakin banyak tenaga kerja yang digunakan. Ya, nanti ada sebenarnya kebijakan negara apakah menurunkan tingkat pengangguran. Permasalahan ekonomi selanjutnya yaitu pengangguran, masalah yang paling semua negara ada sebenarnya, yaitu masalah pengangguran. Apa yang dimaksud dengan pengangguran? Ada yang tahu? Itu biasa kita kenal dengan kita tidak ada pekerjaan. Cuma secara teori pengangguran terjadi ketika seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja ingin bekerja tapi belum mendapatkan pekerjaan. Kira-kira mahasiswa termasuk enggak pengangguran? Enggak. Termasuk. Pengangguran semua. Secara pengangguran ini ada pembagian level atau pembagiannya. Ada pengangguran terbuka, ada pengangguran tertutup, ada pengangguran sukarela. Kalau secara lihat teori, pengangguran tersebut termasuk pengangguran adalah termasuk angkatan kerja yang ingin bekerja. Sedangkan mahasiswa tidak ingin bekerja, pengangguran secara sukarela. Itu beda kategorinya. Ini yang menjadi masalah secara makroekonomi adalah masalah pengangguran yang memang dia sudah menjadi angkatan kerja. Itu pemerintah harus mencari solusi. Di antaranya dengan memberi atau melakukan kebijakan melalui moneter atau fiskal. Dua-duanya akan berperan. Caranya dengan misalnya contoh dengan kebijakan fiskal. Langkah pemerintah untuk mengurangi pengangguran secara fiskal seperti apa? Contoh sederhananya dengan membuat kebijakan menurunkan suku bunga secara moneter. Sedangkan secara kebijakan fiskal yaitu dengan menurunkan pajak. Caranya kenapa demikian? Karena dengan menurunkan nilai suku bunga, oleh siapa yang menurunkan suku bunga? Biasanya oleh bank BI. Dengan menurunkan suku bunga, maka keadaan di masyarakat atau di pengusaha akan berbondong-bondong membuka lapangan kerja, karena dia lebih baik mengambil uang di bank daripada menabung. Karena kalau menabung istilahnya keuntungannya sedikit karena suku bunga turun, ya kan? Jadi berbondong-bondong orang akan membangun usaha. Permasalahan ekonomi secara makro, ekonomi makro
Selanjutnya adalah masalah inflasi. Kenapa terjadi inflasi? Dan gimana definisinya? Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga dalam suatu perekonomian. Kira-kira ada nggak hubungan dengan pengangguran? Inflasi dengan pengangguran? Ada. Ya. Nah, ini langkah pemerintah kalau suku bunganya diambil kebijakan untuk diturunkan, maka akan banyak beredar uang di masyarakat. Maka harga-harga barang boleh jadi naik karena uang berada di masyarakat sudah banyak. Terjadinya inflasi. Ya, itu. Dan tingkat inflasi sebenarnya ada ukurannya. Nanti data tersebut bisa dilihat di BPS. Ya. Ada secara normal tiap tahun berapa persen. Kira-kira tahun 98 berapa persen inflasi? Hampir 80%. Ya. Oke, di sini ada pertanyaan tentang inflasi? Saya, Pak. Oke, silakan. Tadi Bapak sudah menjelaskan tentang masalah utama dalam perekonomian. Salah satunya masalah kenaikan harga atau inflasi. Pertanyaan saya, apa contoh inflasi di Indonesia? Terima kasih pertanyaannya. Ini contoh kejadian atau situasi inflasi di negara kita. Kebetulan sebenarnya pernah saya teliti, kami melihat pengaruh kebijakan moneter terhadap inflasi di Indonesia. Boleh nanti diakses di Google Scholar ya, di jurnal. Di situ akan ada data kapan kita terjadi inflasi. Contoh yang paling besar terjadi inflasi di tahun 1998. Itu karena gejolak. Tapi kami melihat inflasi di Indonesia itu dipengaruhi oleh kebijakan moneter. Nanti dibaca ya jurnal tersebut ya. Mungkin ada mahasiswa yang mau menambahkan definisi tentang inflasi atau referensi yang tambahan. Oke, silakan. Saya, Pak. Oke. Mungkin salah satu contoh inflasi yang ada di Indonesia yaitu kenaikan harga BBM atau bahan bakar minyak yang mengakibatkan naiknya biaya-biaya produksi barang dan jasa lainnya. Apa itu, Pak? Oke, terima kasih. Itu keadaan utama ya, pengaruh pemerintah mengambil langkah menaikkan harga minyak. Ya, sebenarnya harga minyak itu pun naik, itu faktor global, bukan ranah secara istilahnya keinginan pemerintah, tapi karena kondisi harga minyak dunia naik, sehingga pemerintah supaya tidak membengkak subsidi maka mengambil kebijakan untuk menaikkan. Ya. Cuma langkah tersebut walaupun ada pengaruh ke inflasi harga-harga lainnya, cuma hal ini keadaan kadang-kadang pertama saja atau tidak berlaku untuk keseterusannya. Mungkin sekian saja materi hari ini, kita tutup. Apabila tidak ada lagi pertanyaan ya. Kira-kira ada pertanyaan? Tidak, Pak. Jadi kalau nggak ada, kita tutup aja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.